Buku ini aku nilai cukup inspiring. Kenapa cukup? Karena aku awalnya sudah berekspektasi lebih terhadap Ayana yang menulis buku. Seharusnya buku ini bisa lebih mendalam. Halo, jumpa lagi di Terong Book Review. Kali ini aku akan mereview salah satu buku yang ditulis oleh selebgram. Bukunya berjudul Ayana Journey to Islam. Jadi buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Harganya 95.000. Yang aku review ini adalah cetakan tahun 2020. Jadi di daftar isi ini ada 6 bab ditambah dengan prakata. Jadi di prakata berisi ringkasan apa saja yang dibahas di buku ini. Jadi yang dibahas di buku ini adalah perjalanan Ayana dari lahir sampai memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan berkarir di Indonesia. Oh ya, sebelum prakata ini ada tulisan dalam bahasa Korea dan aku nggak tahu artinya, tapi setelah aku translate menggunakan Google, ini adalah ucapan terima kasih karena telah mendukung Ayana. Bab pertama ini menceritakan tentang kelahiran Ayana. Jadi Ayana ini bernama asli Ji-ye. Di sini diceritakan mengenai beberapa budaya Korea. Yang pertama, bahwa orang Korea itu punya harapan tinggi bahwa anak pertama adalah laki-laki. Dan di sini diceritakan sewaktu keluarga mengetahui bahwa anak pertama adalah perempuan, mereka nggak seberapa interested. Bahkan nama yang diberikan untuk Ayana itu hanya nama pilihan biasa. Sementara kalau orang Korea itu bangga terhadap anak, mereka bahkan sampai mencari nama ke orang pintar. Lalu diceritakan bagaimana latar belakang keluarga, bagaimana perjumpaan ayah dan ibu Ayana. Di sini di halaman 5 ada foto Ayana dan ibunya. Diceritakan bahwa Ayana ini adalah seorang anak yang suka belajar dan dia dibesarkan di keluarga yang suka politik. Jadi Ayana kecil sudah rajin melihat berita-berita politik dan rajin melihat berita mancanegara. Kejadian saat itu di mana dia SD itu sedang terjadi perang di Irak dan negara Timur Tengah jadi sorotan, dan orang tuanya, paman dan kakeknya itu membicarakan berita-berita di televisi. Dari situ Ayana mengetahui mengenai negara Timur Tengah dan mengetahui mengenai Islam. Dia mendapat cerita bahwa orang Islam yang wanita itu memakai hijab dan memakai niqab serta tunduk pada syariat. Di situ Ayana mulai penasaran terhadap Islam dan mulai penasaran terhadap Timur Tengah. Akhirnya dia berusaha googling dan browsing tentang Timur Tengah dan Islam. Dan karena literatur dalam bahasa Korea masih sedikit, Ayana yang waktu itu kemampuan bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus dan masih SD, akhirnya membaca artikel dalam bahasa Inggris lalu dia artikan dengan bantuan kamus. Jadi perjuangannya untuk mencari tahu tentang Islam sangat besar. Semakin dalam dia mempelajari Islam dan Timur Tengah, akhirnya dia menemukan satu profesor dari Korea yang serius membahas tentang Islam dan Timur Tengah. Profesor Lee namanya. Dan Ayana mendapatkan kesempatan untuk hadir di kuliah yang disampaikan oleh Profesor Lee. Jadi ibarat Profesor Lee itu adalah guru pertamanya. Dari situ Ayana semakin memperdalam Islam, dan Ayana juga pergi ke masjid yang ada di Seoul. Di sana dia mengikuti kelas dan akhirnya di
usia 16 tahun sewaktu kelas 2 SMA, Ayana mantap untuk masuk Islam dan mengucap syahadat di masjid tersebut. Seiring waktu, Ayana sering juga datang ke seminar atau pameran mengenai Islam dan Timur Tengah. Dan akhirnya Ayana tambah semangat untuk belajar Islam dan ingin kuliah di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Padahal saat itu dia juga sudah diterima di beberapa universitas di Korea. Negara yang pertama menjadi tujuannya adalah Mesir, namun karena kondisi Mesir saat itu belum aman karena ada perang atau kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ayana mengurungkan niat untuk ke Mesir. Dan karena terinspirasi dari mahasiswa Malaysia yang sedang belajar ke Korea, akhirnya Ayana menjadikan Malaysia sebagai tujuan hijrahnya, tujuan untuk melanjutkan kuliahnya. Ayana menyampaikan maksudnya ke orang tua, namun orang tua tidak setuju, terlebih orang tua sudah nggak mensupportnya setelah dia menyatakan kalau dia masuk Islam. Jadi background keluarganya Ayana ini adalah ateis, mereka tidak percaya pada agama, tidak memeluk agama apapun. Lalu Ayana mengumpulkan biaya untuk kuliah di Malaysia dengan cara kerja jadi guru les, terus jadi pelayan restoran, terus juga mengikuti internship berbayar di sebuah perusahaan. Nah, 2 tahun sampai bekalnya dirasa cukup, akhirnya Ayana pergi ke Malaysia untuk melanjutkan kuliah. Namun di sana studinya tidak berjalan mulus. Dia menghabiskan 1/4 tabungannya di 1 bulan pertama dia tinggal di Malaysia. Terus juga dia kangen rumah, merasa sendiri di tempat perantauan. Lalu juga dia merasa ada culture gap antara di Korea dan di Malaysia. Di situ Ayana sudah mulai kehilangan fokus untuk belajar, dan akhirnya setahun setelah berada di Malaysia, ibu datang berkunjung dan mengajak Ayana pulang karena menganggap Ayana sudah gagal, tambah kurus, kondisinya tidak terawat. Ayana setuju untuk kembali ke Korea, namun sebelum kembali ke Korea, Ayana datang berkunjung ke Indonesia. Niat awalnya hanya mengunjungi temannya yang ada di Indonesia. Tapi sebelum berangkat, ternyata Ayana mendapatkan email bahwa dia ditawari untuk jadi bintang tamu di Net TV, dan program acaranya ini aku sempat googling juga antara Indonesia Morning Show, ini talk show, atau Tonight Show. Setelah Ayana muncul di TV Indonesia, namanya semakin terkenal dan follower Instagramnya makin meningkat, dan akhirnya dia mendapat tawaran untuk berkarir di Indonesia. Contohnya jadi brand ambasadornya Wardah. Nah, buku ini ditutup dengan cerita Ayana yang pergi umroh setelah 7 tahun menjadi mu'alaf. Jadi Ayana ini umroh bersama sahabatnya, dan dia menceritakan bagaimana luar biasa perjalanan umrohnya sewaktu dia melihat Ka'bah, bagaimana dia belajar doa-doa saat umroh. Jadi perjuangannya ini menurutku menginspirasi banget, dan dia juga menceritakan apa sih perubahan yang dialami setelah masuk Islam. Jadi diceritakan bahwa Ayana ini sebelum masuk Islam adalah orang yang ceplos-ceplos, jadi omongannya sering menyakiti orang lain. Setelah masuk Islam, omongannya jadi lebih terjaga, terus dia juga lebih senang tersenyum dan lebih lembut dan merasa lebih damai hatinya. Dan menurutku yang paling inspiring adalah bagaimana adik Ayana yang bernama Seungwook itu menjadi mu'alaf dan akhirnya memiliki nama Aidin. Oke, kalau menurutku buku ini cukup inspiring. Cuma karena aku sudah ekspektasi tinggi dengan cerita Ayana yang mu'alaf
dengan begitu banyak tantangan dan rintangan, aku nilai buku ini kurang. Jadi kurangnya di bagian mana? Jadi di bagian awal, sewaktu menceritakan mengenai masa kecil terus keluarganya, itu seharusnya tidak terlalu dalam, jadi inti-intinya aja. Tapi di sini Ayana menceritakan begitu dalam, sementara perjalanan dia mempelajari Islam kurang diceritakan begitu detail. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu menceritakan, jadi apa sih yang dia lihat gitu, berita tentang apa, terus dia browsing itu mengenai topik apa sehingga dia tuh tertarik dengan Islam dan Timur Tengah. Terus kan di sini juga diceritakan kalau Ayana dan Aidin sewaktu di Korea itu sering berkunjung ke pameran mengenai Islam dan Timur Tengah. Pamerannya itu mengenai apa? Jadi kalau menurutku sih, andai yang topik-topik itu diperdalam, itu akan lebih menginspirasi lagi gitu. Oke, sekian Terang Book Review kali ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan kalau ada notifikasi review-review buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.